Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi video kali ini kita akan bahas tentang sifat dan perubahan bentuk zat. Nah, di sini yang pertama adalah sifat fisika zat. Berhubungan dengan perubahan fisika, jadi perubahan yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Terdiri dari apa saja? Pertama adalah wujud zat. Wujudnya kita pasti bisa tahu dia itu benda padat, benda cair, ataupun benda gas. Nah, perubahan padat cair gas ini ada yang misalnya adalah membeku saat dia cair menjadi gas, mencair saat dia padat menjadi cair, menguap saat dia cair menjadi gas, dan mengembun gas menjadi cair. Ada lagi juga padat menjadi gas disebut menyublim, dan gas menjadi padat adalah mengkristal. Semua perubahan ini dan proses-prosesnya ini adalah wujud fisika, sifat fisikanya. Jadi dia itu bendanya tetap, tidak berubah. Yang kedua adalah warna. Jadi warna ini juga merupakan salah satu sifat fisika. Warna merah, hijau, biru, dan yang lain itu menunjukkan bahwa sifat fisika suatu benda itu berbeda-beda. Yang ketiga adalah kelarutan. Di sini ada gambar sirup yang dilarutkan dengan air dan juga air yang minyak yang dilarutkan di dalam air. Nah, sifat kelarutannya otomatis berbeda antara sirup dengan minyak. Ini dinamakan juga sebagai salah satu sifat fisika. Jadi sifat fisika sirup otomatis berbeda dengan sifat fisika minyak. Nah, larutan itu reminding aja, larutan adalah terdiri dari dua campuran atau lebih, terdiri dari zat pelarut dan zat terlarut. Kalau pelarut itu yang volumenya lebih besar, berarti di sini adalah air, di sini juga air. Kalau terlarut berarti di sini sirup dan di sini minyak. Pelarutan adalah prosesnya. Yang selanjutnya adalah daya hantar listrik. Daya hantar listrik itu mengacu pada bahannya. Bahannya itu isolator atau konduktor. Kalian pasti sudah tahu bahwa isolator itu berarti yang susah menghantarkan arus listrik ataupun kalor. Dan konduktor adalah yang mudah menghantarkan arus listrik ataupun kalor. Kemagnetan, sifat selanjutnya, ada sifat fisika yang selanjutnya adalah kemagnetan. Di sini ada beberapa benda yang sifat kemagnetannya besar dan ada yang tidak memiliki sifat kemagnetan atau sifat kemagnetannya sangat kecil. Nah, dia katakan sifat kemagnetan besar jika dia bisa ditarik oleh magnet. Misalnya siapa? Misalnya peniti, paku, penjepit kertas, dan juga ujung dari gunting. Selanjutnya, selain sifat fisika suatu zat juga memiliki sifat kimia atau berhubungan dengan perubahan kimia. Nah, perubahan kimia ini kalau fisika tadi dia itu bisa balik ke keadaan semula, tapi kalau kimia dia tidak bisa balik ke keadaan semula. Terdiri dari apa saja sifat kimia? Yang pertama adalah mudah terbakar atau enggaknya suatu benda. Jadi misalnya benda itu mudah terbakar, pasti ada simbol seperti ini. Atau ada gambar api doang sudah menunjukkan bahwa dia itu mudah terbakar. Nah, beberapa contoh benda yang mudah terbakar antara lain ada kayu dan juga kertas. Kalau batu dan air itu susah untuk terbakar. Mudah berkarat atau enggak sih benda itu merupakan juga sifat kimia. Ini benda kalau sudah berkarat otomatis nggak bisa dikembalikan ke bentuk semula. Nah, untuk mencegah perkaratan salah satunya kita bisa melakukan dengan pengecatan. Jadi nanti logamnya itu susah berinteraksi atau dicegah berinteraksi dengan oksigen yang menyebabkan perkaratan pada suatu logam. Selanjutnya adalah mudah meledak. Nah, barang kalau mudah meledak itu ada tanda seperti ini. Ini namanya mudah meledak. Di sini salah satu contoh saja bahwa
soda itu nggak boleh dengan perlakuan yang ekstrim. Misalnya di sini soda disimpan di dalam freezer, berarti suhunya sangat dingin, otomatis dia akan mempengaruhi volumenya dan dia bisa meledak. Ataupun soda yang ada di minuman kaleng kalian bakar, otomatis nanti juga bisa meledak. Nggak usah sampai dibakar. Kalian punya minuman bersoda, kalian kocok sebelum dibuka pun nanti saat dibuka pasti dia akan tumpah. Itu kalau hanya dikocok, tapi kalau dengan perubahan suhu yang ekstrim dia akan meledak. Jadi hati-hati saat membuang kaleng botol yang masih tertutup rapat. Selanjutnya ada juga beracun. Nah, simbol benda-benda atau zat-zat yang beracun adalah gambarnya seperti ini, berarti dia beracun. Biasanya akan terlihat lengkap pada benda-benda yang ada di laboratorium. Misalnya ini tadi kan mudah terbakar. Nah, di sini ada contoh zat yang beracun. Yang kita bahas sekarang adalah dari hal-hal itu tadi, kita simpulkan bahwa ada beberapa perbedaan sifat fisika dan sifat kimia. Kalau sifat fisika berkaitan dengan penampakan atau bentuknya. Kalau sifat kimia berkaitan dengan perubahan kimianya. Sifat fisika sendiri itu hanya berupa wujudnya. Jadi wujud, misal es batu tadi kan ada perubahan wujud pada cair gas, tapi intinya dia itu tetap air. Tapi kalau mudah terbakar yang namanya kertas terbakar, nggak bisa dong abunya kita bikin kertas lagi. Itu menunjukkan dia adalah sifat kimia. Warna, kita bisa tahu tadi ada warna merah, hijau, kuning, ada warna yang berbeda-beda. Dan berkarat, tadi sudah dijelaskan bahwa nggak bisa kembali lagi ke keadaan semula kalau sudah berkarat. Kalaupun harus dikembalikan keadaan semula, harus dengan perlakuan khusus melalui reaksi kimia. Ada kelarutan, daya hantar listrik, kemagnetan. Sifat kimia tadi mudah meledak dan beracun. Ini jadi harus dihafal, sifat fisika terdiri dari apa saja dan sifat kimia terdiri dari apa saja. Lalu, apa sih ciri perubahan? Jadi sifat-sifat ini akan menuju ke perubahan-perubahan yang bisa terjadi. Perubahan fisika, cirinya perubahan fisika, dia itu tidak membentuk zat baru. Jadi misal air ini mencair, es batu mencair, antara dia es batu dengan saat air, isinya itu tetap air, yang berubah hanya wujudnya jadi padat, cair, gas, tapi isinya tetap air. Terus perubahan hanya terjadi pada wujudnya tanpa merubah sifat dan strukturnya, iya, karena dalamnya tetap air. Kalau kimia, perubahan yang terjadi dapat membentuk zat baru. Zat yang berubah tidak dapat kembali. Terjadi perubahan sifat dan struktur zat. Jadi misalnya tadi kan yang terbakar itu kertas terus menjadi abu. Ataupun misal pada proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis yang masuk adalah karbon dioksida di dalam tumbuhan, terus direaksikan, diproses sama tumbuhan, dan yang keluar adalah oksigen. Jelas karbon dioksida dengan oksigen adalah dua materi atau dua zat yang berbeda. Jadi saat kimia itu intinya tidak bisa balik ke bentuk semula, tapi kalau fisika bisa balik ke bentuk semula. Contoh lain dari fisika, misalnya kalian punya beras, kalian tumbuk menjadi tepung beras. Itu isinya tetap beras, tapi bedanya yang pertama berasnya masih berupa bulir, kalau yang kedua berasnya sudah berupa serbuk. Kalau kimia, beras kalian masak menjadi nasi ataupun menjadi bubur. Itu adalah perubahan kimia. Nggak mungkin nasi yang sudah matang kita ubah lagi menjadi beras. Jadi berbeda perlakuan akan berbeda perubahan yang terjadi. Oke, sekian pembahasannya. Semoga membantu dalam belajar kalian. Wassalamualaikum.